di saat waktunya sholat, saya ke masjid di dalam lapas ya. Saya bertemu dengan seorang pejabat. Salah satunya, saya nggak perlu sebut nama jabatannya ya. Cuman dia bilang ke saya, dia tarik saya, Pak Novel, saya mau bicara. Ada buku-buku tentang korupsi, tentang buku agama segala macam. Di Bintal kita kan kita ke lapas, kita kasih buku, Mas. Oh iya. Kita kasih buku, kita datangin. Iya. Gitu. Nggak usah sebut nama lah kita, ngeri-ngeri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Lanjutkan berbincang dengan Uda Sutan. Yes. Gimana Uda? Tadi setelah ngobrol-ngobrol yang lain tadi, pembukaan ya Uda ya. Saya kemudian terpikir bahwa saya itu sebetulnya dengan Uda banyak kegiatan-kegiatan bareng-bareng. Yang seru-seru udah. Betul. Iya nggak udah? Kita pernah OTT bareng berapa kali ya udah ya? Yang asiknya ketika kita di bandara, kita pasti datang duluan dan ngobrol berdua duluan. Ingat nggak? Berapa kali? Iya. Udah, saya itu pernah. Saya mau cerita sedikit ya, tapi nanti udah gantian cerita. Ya, oke, siap. Saya itu pernah ketika suatu hari saya ke lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara. Waktu itu saya ada keperluan memeriksa orang saksi yang sedang ditahan di sana. Terus di saat waktunya sholat, saya ke masjid di dalam lapas ya. Saya bertemu dengan seorang pejabat. Orang pejabat, sebetulnya banyak orang pejabat di situ, banyak tahanan-tahanan korupsi yang ada di dalam lapas itu. Dan cepat bertemu karena sholat bareng-bareng. Salah satunya, saya nggak perlu sebut nama jabatannya ya, cuman dia bilang ke saya, dia tarik saya, Pak Novel, saya mau bicara. Saya bilang, bicara apa? Dia bilang, saya didolimi. Saya sih sebetulnya ingin juga lihat detailnya yang dia katakan, cuman yang pertama, kalau laporan kan, kita kan di KPK nggak boleh terima laporan kalau penyidik kan, ada bagian pengaduan. Kalau emang dia mau cerita ke saya juga percuma mau ngapain. Cuman kesempatan dia bicara, saya gunakan untuk memberikan pemahaman. Saya berpikir ini mungkin kesempatan yang Allah berikan untuk agar saya memberikan pemahaman buat yang bersangkutan. Dia bilang gini, Pak Novel, saya didolimi, sehingga saya ditahan sekarang di sini. Begitu. Saya bilang, didolimi seperti apa? Dia cerita panjang lebar, cuman saya potong. Kalau memang ada hal yang terkait dengan korupsi, Anda bisa lapor saja. Karena bukan saya bagian penerima pengaduan. Tapi ketika itu dia bilang, dia terus menceritakan bahwa dia didolimi, dia dihinakan, dan seterusnya. Saya bilang sama dia, Pak, coba, ini barangkali ya, walaupun saya yakin juga tidak semua pejabat seperti yang saya katakan ya. Dia pejabat tingkat nasional atau daerah? Daerah. Tapi vertikal, pejabat vertikal. Ya, pejabat dari daerah, dari pusat, tapi yang tugas di daerah. Udah umuran, usia-usia, udah bapak-bapak lah ya. 50-an, 55 gitu kurang lebih. Dia bilang ke saya gini, Pak Novel, saya sekarang dihinakan. Saya tanya sama dia, karena nggak ada orang kan, empat mata, saya pikir penting untuk memberikan pemahaman. Saya bilang, Pak, dia dihina atau dimaki orang, atau dia merasa terhina? Oh, merasa aja. Merasa terhina. Saya bilang gini, Pak, Bapak kalau sekarang merasa terhina, itu menurut Bapak atau menurut orang? Semua orang bilang begitu, Pak Novel. Saya ditahan, semua orang bilang saya terhina. Semua memandang remeh kepada saya. Dia bilang begini. Saya bilang begini sama beliau. Begini Pak, coba Pak pikir-pikir. Kalau Bapak sekarang merasa terhina, artinya Bapak merasa ketika menjabat waktu itu, sebelum ditahan, mulia. Dia mulai berpikir. Ya juga ya. Saya coba menggunakan hal-hal yang mudah dipahami oleh dia dalam hal seharian. Saya bilang, coba Bapak ingat-ingat, ketika Bapak menjadi pejabat, Bapak, kebetulan dia Muslim kan, saya tanya, Bapak sholat 5 waktu nggak di masjid? Tepat waktu nggak sholatnya? Dia bilang, enggak. Bapak, maaf, berbuat maksiat nggak? Mungkin ya. Zina atau apa gitu kan banyak juga pejabat yang begitu, walaupun banyak juga yang baik. Saya bilang itu nggak perlu dijawab, cuman Bapak biar paham.
Bapak sering menerima suap nggak? Atau bahkan menyuap? Nggak perlu dijawab, saya pengen tahu. Coba dipikir. Ketika sekarang di lembaga pemasyarakatan, yang terjadi Bapak nggak bisa berbuat itu. Nggak bisa berbuat zina, nggak akan ada yang mau nyuap, siapa yang mau nyuap perlu ditahan. Ya kan? Dan di sisi lain, di lembaga pemasyarakatan, dia ibadahnya baik, dia dan lain-lain baik. Sekarang mulia mana? Nah, ini menjadikan pemahaman. Saya bilang juga ke beliaunya ini. Saya katakan beliau karena saya berharap dengan pemahamannya dia, kemudian dia sadar, dia bertobat, dan dia memilih jalan yang baik, dan dia sebenarnya memilih jalan kebaikan untuk dia, dan itu suatu hal yang baik, yang mulia. Maka harus dihormati. Saya kemudian mengatakan ke yang bersangkutan begini, kalau sekarang dengan adanya ditahan, dihina orang, dicaci maki mungkin, difitnah dan lain-lain, bukankah itu adalah barangkali adalah cara Allah untuk memberikan kebaikan untuk Bapak? Kenapa? Orang yang difitnah, dihina, dia di story pahala. Iya. Pahalanya ini kan ngalir ya? Betul. Ngalir pahalanya. Kalaupun dia merasa didolimi, seandainya pun betul didolimi, seandainya, walaupun kita sulit juga buktikan, karena cerita-ceritanya sepihak. Bukankah itu suatu kebaikan? Jadi ketika melihat dalam perspektif positif, itu untung. Nah, berapa banyak pejabat-pejabat ini yang mungkin berbuat korupsi, ya, tapi dia tidak sadar. Dia mengira dirinya mulia, punya status sosial tinggi, padahal dia sedang dihinakan, atau istilahnya istidrot lah ya. Ya. Gimana? Ya, sebelum Mas melanjut, kenapa dia bisa berpandangan bahwa dia merasa terhina atau dihina? Maksud aku gini, artinya dia ketika di lembaga pemasyarakatan itu dia belum sadar dong berarti. Karena itu kan egonya, betul, kan? Egonya. Betul. Berarti dia masih menganggap dia itu orang mulia gitu. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah dengan masukan dari Mas Nono pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dia sadar atau enggak? Saya tidak tahu ya. Cuman ketika pertama kali dia ditahan, mungkin dia merasa bahwa orang menjauh dari dia. Tadinya keluarganya dia yang dihormati oleh lingkungan sekitar dan mungkin kolega-kolega menjadi tidak lagi dihormati. Itu mungkin dia kemudian menganggap dihina. Dan mungkin dalam pemberitaan dan lain-lain membuat dia merasa terhina. Saya berharap ketika waktu itu saya menyampaikan, semoga saja kemudian membuat yang bersangkutan merasa sadar dan ketika memahami itu kan tentu suatu keuntungan besar, karena kemudian tentunya merubah hidupnya yang tadinya mungkin di jalan yang salah. Berbuat dosa, berbuat tidak baik, berbuat merugikan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, menjadi persepsi yang jauh lebih baik. Gitu ya. Oknum itu, Mas, dia tahu nggak sih bahwa efek ketika dia di penjara itu, yang merasa dirugikan, dihina itu bukan dia sendiri. Iya, betul. Ada istrinya, ada anaknya, ada keluarganya, ada orang tuanya. Betul. Mungkin kita pernah ngerasa, aku pernah ingat Mas ya, ketika ngeledah subuh-subuh, ngeledah subuh-subuh, anaknya lagi mandi, mau sekolah, mau ujian juga. Aku netes air mata. Yang kita ambil bapaknya seorang pejabat negara, wali kota pada waktu itu kan, bupati atau wali kota, saya lupa. Kita geledah kamar anaknya, kamar orang tuanya, anaknya lagi mandi, warawiri untuk pergi sekolah, mau ujian coba. Itu nggak merasa dihina tuh anaknya, keluarganya, istrinya. Harusnya dia pikirkan sebelum berbuat korupsi. Ego ini tinggi, nggak benar kalau cara pandangnya. Jadi para koruptor itu seharusnya ya dia berpikir ribuan kali seharusnya. Harusnya. Harusnya berpikir ribuan kali. Nah, kalau gue ketangkap, gue kalau dipidanakan, ya kan? Ini positifnya adalah bahwa Allah itu qadarulahnya mengambil siksaannya di dunia. Dosa-dosanya diambil mungkin ya. Dan dia bisa sadar. Betul. Tapi kita kalau di luar dari itu, ketika dia dihinakan, quote and quote, di penjara segala macam, ada orang lain yang tersangkut dengan perbuatannya. Anaknya terutama. Betul. Anaknya, karir anaknya. Bully di sekolah segala macam, itu sanksi sosial, Mas. Betul. Itu luar biasa. Betul. Tapi itu masih lebih baik udah. Masih lebih baik itu? Masih lebih baik. Dibanding dengan
pejabat, sudah dia korup, korupnya jahat pula, tidak ketangkep. Ketika tidak ketangkep, hartanya yang hasil kejahatan tadi disuapin, dikasih makan buat istri, buat anak-anaknya. Masya Allah. Kira-kira mau jadi anak sukses, jadi istri, jadi anak yang soleh dan solehah, tidak mungkin. Jadi anak hebat, tidak mungkin. Ya. Mungkin udah tahu ya. Sedikit saja uang haram yang masuk, uang riba, uang haram yang masuk ke darah daging kita, daging anak kita, perbuatan itu yang kita lakukan, riba apapun namanya korupsi, uang halal itu kan menjadi darah daging yang nanti walau aku ngerti ya, mudah-mudahan ada yang yakin bahwa Allah akan bakar itu di neraka tanpa tersisa sedikit pun gitu. Jadi sama aja jerumuskan anak dan istrinya, anak-anak dan poinnya itu. Zolim dia terhadap jadi seandainya pun di keluarga di dunia tidak mendapatkan hukuman atau selamat, berarti jerumuskannya di akhirat. Betul. Allah pasti akan hajar tuh orang itu tuh. Jadi betul saya bilang tadi, saya agak mending ya. Agak lumayan. Lumayan. Kalau tertangkap pasti bersyukur. Bersyukur seharusnya. Nah, udah pernah nggak punya pengalaman? Ketika OTT. Ada. Ketika yang ditangkap koruptornya bersyukur. Alhamdulillah saya ditangkap. Yes. Pernah nggak? Ada. Ada. Aku nggak sebut nama ya. Bahkan ketika waktu dia ditangkap, nih asiknya nih ya. Kan bulan Ramadan nih. Kan para tahanan-tahahanan itu kan ikut sholat tarawih sama kita. Sholat tarawih, sholat witir, kemudian di belakang, barisan belakang kan satu ruangan, tapi dia berjajar gitu kan. Termasuk ada artis juga di belakang situ kan. Nah, kita kan ada kewajiban ngasih kultum, ingat nggak Mas? Ngasih kultum pegawai KPK kan. Ada orang yang aku tangkap waktu itu. Kita Mas Zampel ada waktu itu. Kita join waktu itu kan. Jalan darat 12 jam, ingat. Dia hadir di situ. Saya tahu orang. Yes, 12 jam sampai muntah gue di jalan. Hadir di situ. Tapi ketika aku udah ngasih kultum, dia keluar, dia peluknya aku, Mas. Dia peluknya. Tapi itu kan setelah sekian lama ditangkap. Saat ditangkap ada nggak udah? Saat ditangkap langsung alhamdulillah aku ditangkap. Aku belum pernah nemukan. Nggak mungkin juga kayaknya udah. Tapi yang saksikan setiap orang ditangkap, ketika kita OTT bututin dia kan gagah tuh ya. Ada cewek kiri kanan segala macam, muda, fresh segala macam. Ketika ditangkap langsung air mukanya tuh tua, jelek, jatuh, najis wajahnya. Aku saksikan. Gitu ya udah ya. Langsung tua wajahnya. Yang kakek lebih kakek wajahnya. Yang gagah anggota dewan gagah Mas. Kiri kanan tuh perempuan ya. Aku kan buntutin tuh. Ketika ditangkapnya subuh itu wajahnya langsung pucat pasi. Nggak ada harga dirinya. Hilang marwah wajahnya itu. Itu baru itu. Nah, itu ngerinya. Tapi tadi bersyukurnya ketika sudah ditangkap, sekian lama sadar, bertobat. Nah, kita kan banyak juga udah ya gitu. Banyak, Mas. Bahkan kita ngasihkan buku kan. Ada buku-buku tentang korupsi, tentang buku agama segala macam. Di Bintal kita kan kita ke lapas, kita kasih buku, Mas. Kita kasih buku, kita datangin. Gitu. Nggak usah sebut nama lah, kita ngeri-ngeri juga. Nah, dia enak deh, seneng dia. Orang pegawai KPK Bintalnya asik-asik ya katanya kan. Nah, itu di sisi lainnya. Betul. Karena memang kita mesti paham bahwa orang yang berbuat korupsi dia sedang terjerumus lah gitu. Betul ya. Kata-kata itu tepat ya. Dia terjerumus dan itu jalan yang sangat merugikan dirinya. Tapi masalahnya merugikan orang lain juga, bangsa dan negara kan gitu. Dan dari pengalaman saya ini saya sering menggeledah orang, memprofil, terus meneliti hal-hal yang terkait dengan diri pelaku kejahatan dan orang-orang sekitarnya. Belum pernah saya temukan koruptor yang hidupnya bahagia. Belum pernah. Belum pernah. Semuanya hidupnya nggak ada yang bahagia. Nggak ada. Kalau senang mungkin senang. Senang contohnya dia senang karena bisa dengerin musik. Senang mungkin senang. Beda bahagia dengan senang. Kalau senang itu masih ada eksesnya. Sesaat itu. Tapi kalau bahagia itu nggak bisa diukur dengan nilai uang. Nggak bisa deh. Tapi Mas Sofyan nggak nemuin itu. Belum pernah. Karena kebanyakan justru malah keluarganya berantakan. Terus masing-masing ada yang berlaku jahat. Contohnya kalau
dia laki-laki, dia biasanya punya selingkuhan juga. Ya. Bahkan istrinya juga punya selingkuhan, anaknya segala macam, narkoba segala macam. Ya. Semuanya rusak. Dan saya pikir kalau itu dipahami oleh orang banyak, orang tidak mau berbuat korupsi. Masalahnya seringkali ini dalam beberapa media-media di televisi, sinetron-sinetron, kemudian digambarkan bahwa seolah-olah orang itu bisa mendapat kekayaan dengan cepat, dengan mudah, dan seperti menghalalkan segala cara pun oke, karena akan terlihat bahagia. Padahal itu tidak ada. Dalam kehidupan nyata, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gimana udah? Ya. Sebenarnya rezeki yang dia makan kalau lihat konteks itu ya. Iya. Dia sadar nggak sih bahwa itu bukan haknya dia? Gitu kan? Dia mungkin tahu, Mas. Ya. Tapi balik lagi nih ya. Apakah ini kulturnya dia? Apakah dengan sistemnya dia udah tidak bisa dia hindari gitu loh? Kan triangle korupsi itu kan ada 3, Mas. Ada yang opportunity kan, kesempatan dia ada, kemudian ada dipaksa, kemudian ada yang sifatnya sebuah sistem yang tidak memadai. Kalau sebuah sistem ada kesempatan lah. Nah, kalau aku ngelihatnya sih, kalau untuk para pelaku oknum ini lebih kepada mungkin 50-50 ya. Kesempatan ada, memang karakternya memang kayak gitu. Tapi yang namanya manusia, Mas, pasti baik, Mas. Awalnya ya? Yes. Awalnya pasti baik. Coba tanya, uang yang dia makan ini, yang dia lakukan korupsi ini, dia tahu nggak uang itu nggak baik bagi dia, bagi keluarganya? Udah pasti bilang nggak baik. Tapi kenapa dia telan aja itu? Asik dia telan. Dibawa pulang buat anak-anak. Nah, kadang-kadang kan kita miris lihat kondisi seperti itu. Tapi kalau kita nyampaikan ini, lu kayak di negeri mana sih? Kan hidup gitu loh kan. Kadang ada orang bilang, ini Indonesia Tan. Ada teman yang bilang, ini Indonesia Tan. Kita belum bisa lu ngomong secara idealis kayak gitu. Masa sih? Iya, ini Indonesia. Nah, aku makin sedih, Mas. Padahal klaim itu klaim yang nggak benar. Yes. Indonesia itu negara yang adatnya baik. Luar biasa. Terus budaya ke timur, budaya kesopanannya juga baik. Masalahnya kemudian orang-orang yang berbuat jahat itu suka mengklaim dan memberikan propaganda. Contoh, dibilang nyari uang yang nggak halal ya susah apalagi yang halal. Ini kan pembodohan. Yes. Ini kan pembodohan. Karena pembodohan ini ketika kemudian terus disampaikan berulang-ulang, maka orang akan mengira itu kebenaran. Jadi kita perlu diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol gini untuk membuat pemahaman kepada orang banyak. Karena dengan begitu propagandanya akan ada juga tandingannya lah, nggak dibiarkan dia berjalan sendiri dan dianggap benar. Iya, oke. Aku menanya Mas Novel ya, dalam posisi Mas Novel kayak gini, aku kayak gini, misalkan kita udah sendiri, kita tidak di lembaga yang sama. Gitu, itu kan kalau kata upaya untuk memberikan pemahaman terhadap orang, ada yang secara pribadi, ada yang terstruktur secara institusi. Kalau Mas Novel memilih jalan yang mana sih sebenarnya sih? Yang maksud aku, pemahaman itu lebih masuk secara umum atau secara sendiri-sendiri gitu. Karena aku ngelihat, Mas, kalau kita menyampaikan sesuatu itu menggugah gitu, menggugah dalam artian dalam bentuk training segala macam. Hasil penelitian, training itu paling 2 minggu, mereka habis itu hilang. Hilang, Mas. Training itu ya. Yang efektif gimana? Maksud efektif itu, kalau dalam bahasa Arabnya fardiyah, Mas. Man to man. Yes. Berjalan lah. Ya, jadi pemirsa, atas yang disampaikan oleh Sultan tadi, jadi masing-masing yang mengetahui, yang memahami, masing-masing kita berperan untuk saling mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Langsung ke orang-orangnya gitu ya, untuk terus mau berbuat baik, memperjuangkan kebaikan, berintegritas dan tidak mau berbuat korupsi. Gitu ya udah. Itu lebih efektif, Mas. Nyangkutnya luar biasa, hilangnya lama. Kalau hilang itu bisa tahunan, tapi perlu di-recas lagi ya. Makanya kita jangan, aku ya setiap ketemu orang di kereta, di mall segala macam, aku pasti senyum dulu. Siapapun orang mau Chinese, mau apa, di kolam renang apapun,
Iya, iya. Ketika udah ngobrol, pasti aku insight. Iya, iya. Kita kan harus extrovert ya, membuka diri, Betul. open mind kita. Betul. Kita nggak bisa ngajak orang kebaikan sementara kita introvert, diam, kaku, nggak mungkin. Iya. Orang KPK itu, termasuk yang di dalam KPK itu sendiri, itu harus open mind-nya harus terbuka. Iya, iya. Nggak bisa eksklusif lagi Betul. sekarang, nggak bisa. Betul. Makanya jangan salahkan kalau ketika ada yang bilang kita eksklusif lah segala macam. Nah, sekarang kan udah terbuka ya. Dengan peristiwa TWK ini, kita sama-sama ngelihat lah hasilnya akan seperti apa. Tidak banyak orang yang bisa kita pengaruhi kalau kita sendiri tidak bisa mempengaruhi orang. Karena mempengaruhi orang itu penting. Bagi aku ya. Memang begini dalam penjelasannya, saya lupa apakah Stephen Covey atau dia dijelaskan bahwa kita itu perlu paham bahwa kita ada lingkungan kepedulian, ada lingkungan pengaruh gitu ya. Kalau kepedulian itu ya luas, mungkin kita nggak bisa berbuat, kita hanya bisa peduli saja. Betul. Lingkungan pengaruh itu yang bisa kita pengaruhi. Yang kita pengaruhi. Nah, itu tadi barangkali ya. Itu maksud aku. Ketika tadi seperti Uda Sultan tadi bilang bahwa ketemu orang itu berupaya untuk memberitahu, mengajak bicara, mengajak kebaikan, itu namanya memperluas lingkungan pengaruh. Ya, betul gitu udah. Betul. Nah, sip tuh. Satu lagi, Mas. Jadi teorinya juga pas. Yes. Nah, satu lagi nih. Kalau kita punya kewenangan, kalau kita punya posisi, itu akan kita semakin pintu akan buka luas untuk kita memberikan insight terhadap kebaikan ya. Contoh, aku tempat dimanapun aku berada, ketika menjadi manajer, ketika menjadi direksi, ketika menjadi supervisor, dalam level itu, kita bisa memberikan nasihat, bukan nasihat ya, sharing kayak gini lah ngobrol. Nah, kalau keteladanan, maka itu. Kalau kita menjadi direksi misalnya, kesempatan bagi kita mengumpulkan para GM itu tuh anak buah kita. Yuk kita diskusi. Aku asiknya Mas, gantian itu. Kalau staf-staf aku tuh bisa 30 menit 1 jam di dalam ruangan aku itu. Manajer GM itu. Aku mau bicara kerja. Paling kerja paling 20-10 menit doang. Selebihnya apa? Yang kutanamkan adalah nilai-nilai itu, Mas. Karena nilai-nilai tadi itu penting. Walaupun mungkin bukan kaitan dengan kerja yang dilakukan saat itu, tapi menjadi basis dia untuk bekerja di setiap waktu. Apapun yang dikerjakan. Betul. Aku nanamkan nilai. Menarik. Lu jangan cheating ya, aku bilang. Lu jangan cheating sedikit pun, karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan lu. Kalau lu ketahuan secara pekerjaan lu kan gue pecat lu, dia bilang. Tapi enggak itu poinnya. Sekarang ini udah ada beberapa universitas, bahkan mulai banyak dosen-dosen yang sudah menerapkan mengenai integritas sebagai hal yang basic dan sangat mendasar. Bahkan ketika ada muridnya nyontek, DU. Nyontek, DU. Wah, di mana itu? Ada lah. Ada beberapa. Ya? Saya kalau sebut merek. Dikirain promosi. Tapi emang ada ya? Udah ada ya? Ada ya? DU langsung. DU? Betul. Dan itu penting. Menurut saya, itu cara sekolah untuk mendidik muridnya. Aku bertahu. Saya pernah ketemu dengan dosen. Dosen ini senior dan dia pintar. Dia cerita ke saya, Mas Novel, saya kalau ada murid saya nggak bisa ngerjakan dari 10 soal nggak bisa, saya kasih bonus nilai. Tapi kalau dia nyontek, saya kasih 0. Kalau perlu tak kasih minus kalau bisa. Saking jengkelnya dia. Karena dia nggak mungkin DO-in orang kan, dia dosen, nggak bisa. Tapi ketika dia bisa, dia bagus di DO-in. Kenapa? Karena ilmu itu pisau bermata dua. Seandainya pun dia ini kemudian setelah nyontek, terus kemudian dia akan terlihat pintar, tapi tidak berintegritas, maka pintarnya akan dipakai untuk berbuat jahat. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena penjahat yang pintar, itu dampaknya lebih besar daripada penjahat yang tidak pintar. Sebaliknya, kalau dia pintar tapi berintegritas, maka kepintarannya untuk kemaslahatan, untuk kepentingan orang banyak. Dan itu yang luar biasa. Jadi pintar itu belum cukup. Pintar tidak berintegritas bahaya. Pintar berintegritas tidak cukup. Kenapa? Kalau cuma pintar berintegritas tapi untuk dirinya sendiri, itu nggak cukup. Dia perlu peduli.
dia perlu berani. Untuk apa? Untuk berani mengimplementasi kebaikan yang dia punyai dengan ilmunya dan dipakai untuk kepentingan kebaikan. Itu yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya pintar, berintegritas, tapi perlu juga dia peduli dan satu lagi berani. Dan ini harus menjadi satu kesatuan. Dan kalau ini ada pada diri seseorang, saya yakin dia pasti sukses. Saya yakin dia sukses. Sepanjang dia betul menjadi orang yang sabar, tidak tergesa-gesa, tidak terbawa hawa nafsu ya untuk mau cepat, mudah, instan gitu, dia pasti sukses. Saya yakin itu. Nah, aku ambil kata mudahnya, manusia itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Dia harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Kalau dia belum selesai dengan diri sendiri, bagaimana dia akan membaiki orang lain gitu. Tapi selesai itu gimana? Yes. Apakah relatif tuh? Yes. Selesai. Apakah harus kaya dulu? Nah, itu yang gue maksud. Iya. Kalau kata selesai menurut aku menurut aku yang kalau sisi materi kita cukup dengan apa yang kita terima, kita dapatkan, bersyukur. Bersyukur aja. Nggak mungkin 2 Ferrari di depan, rumah mewah segala macam, tanyain bahagia nggak? Ente belum tentu. Minta helikopter lagi. Minta helikopter, dikasih yang kedua, minta lagi, nggak mungkin. Iya. Jadi rasa syukur itu yang pertama. Apapun kenikmatan yang dikasihkan oleh Allah Tuhannya, dia harus bersyukur. Sambil bersyukur apa? Dia harus qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak akan merasa tertarik dengan suatu hal yang bukan haknya. Itu merasa cukup dengan di situ. Betul. Kalau sisi waktu misalnya, kalau dia bekerja, dia tidak mungkin cheating waktu, Mas. GM manager itu seharusnya Anda udah selesai. Aku kan staff aku GM manager di tempat gue kerja. Gue panggilin tuh kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu nggak selesai dengan dirimu sendiri, kamu nggak bisa mendidik bawahanmu, bos. Gue bilang. Iya. Kau jangan harap anak buahmu lebih baik, nggak bisa. Kalau kau sendiri yang nggak baik. Iya. Salah satu contohnya itu segala macam. Nah, ketika kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, selesai dalam artian tidak neko-neko, merasa cukup, kau tebarkanlah sesuatu, pengaruh itu. Karena menyampaikan sesuatu tanpa rasa dan perasaan, tanpa ruh, Mas, bullshit akan sampai ke hati orang itu. Yakinlah. Itu ibarat orang singa podium bicara berapi-api, tapi dia pertanyaannya, lipstick aja nggak mungkin sampai. Caranya gimana biar menyampaikan itu ada ruhnya tadi? Caranya gimana? Biar orang bisa niru nih. Mas Novel. Ini Mas Novel. Aku kayaknya belajar dari Mas Novel kayaknya. Aku belajar dari Mas Novel tentang ruh itu deh. Caranya gimana? Biar kita menyampaikan itu ada ruhnya. Jadi nggak sekedar menyampaikan. Iya, gimana? Kalau saya. Kalau saya dulu deh. Tapi aku belajar nangkapnya dari Mas Novel loh. Kalau saya begini, menyampaikan sesuatu itu perlu jujur. Perlu jujur. Ketika menyampaikan itu, disampaikan dengan apa adanya. Disampaikan dengan keteladanan. Maka itu akan ada terus ada perhatian. Maka itu saya yakin saya nggak tahu yang maksud apakah udah seperti tadi, tapi ini dalam perpikiran saya itu ada ruhnya. Tapi kalau sekedar bicara, dia melaksanakan juga enggak. Dia nggak pernah mencoba melakukan itu sehingga yang dia sampaikan itu juga dia nggak yakin juga bahwa itu benar apa tidak. Gitu. Apakah itu bisa direalisasikan apa, dia implementasikan apa tidak? Maka itu akan ngambang. Orang juga nggak yakin. Ini ngomong apa ini orang gitu. Tapi ketika dia ngomong sesuatu, dia telah melakukan. Dia paham betul apa yang disampaikan dan menyampaikan dengan penuh empati, penuh kepedulian, penuh kesungguhan. Itu ada bobotnya. Yang dia sampaikan itu akan punya kekuatan untuk kemudian menggetarkan hati orang ketika memahami bahwa itu benar. Gitu Pak. Itu yang maksud. Artinya kita tidak perlu bersuara lantang keras, adik nggak perlu. Iya kan? Luar biasa udah. Keren. Hati ini harus kita bawakan ke dia. Hati ini kita sampaikan lawan bicara kita. Syarat, lu harus bersih dulu. Betul. Lu nggak bisa ngasih sesuatu yang harus ini nggak bersih. Kalau Pak Amin ceritanya, kalau kita membersihkan sapu, harus dengan sapu yang bersih. Pak Amin sebenarnya diingat. Betul. Harus sapu yang bersih. Tapi ini tidak hanya sekedar sapu, Mas. Ini masalah hati, rasa, dan perasaan. Betul. Nah, ini harus nyambung. Nah, menyampaikan sesuatu ke orang itu
harus dengan hati, perasaan, dan keluasan kita. Dan satunya teladan itu penting. Betul. Yang Mas Novel bilang tadi. Nggak mungkin, Mas. Betul. Orang harus ngeliat dulu, lu ngomong ini, lu siapa dulu? Iya. Apa hasil yang telah lu lakukan? Iya. Lu bisa menolak apa dulu? Iya. Prestasi lu apa? Betul. Prestasi itu bukan kemewahan, Mas. Dengan kejadian Mas Novel, mohon maaf ya, dengan peristiwa-peristiwa yang Mas alamin ini, itu sebuah prestasi menurut aku. Iya. Tidak larut dengan lingkungan. Tidak hanya dalam situasi yang dituntut sebuah institusi. Mas Novel gini. Relaktan Mas Novel kan menolak. Ini kejadian, ini buah. Bagi aku ini sebuah prestasi yang di mata Allah itu luar biasa. Nah, dengan peristiwa-peristiwa itu, dengan prestasi yang kita punya, kita menyampaikan sesuatu ke orang lain, nyampe. Siapa yang ngomong? Oh, Novel Baswedan nyampe. Oke, setuju gue. Yang amanah. Orang nanya gitu. Karena Mas Novel punya prestasi. Nah, prestasi itu yang gue maksud. Kita nggak mungkin cerita bullshit ngalor ngidul, Mas, kalau kita nggak punya prestasi. Itu yang gue maksud. Nah, Mas Novel punya ruhnya. Menarik. Dan satu lagi gini udah. Seringkali kita memperhatikan aparaturnya memberitahu jangan berbuat korupsi, jangan berbuat yang salah dan lain-lain. Tapi dia lupa bahwa ketika menghimbau orang untuk tidak berbuat korupsi, tidak berbuat yang salah dan lain-lain, atau mengikuti kaidah-kaidah norma yang diberlakukan, seharusnya di situ juga diberikan jalan kemudahan. Contoh, seandainya nih ya, ada layanan publik, dibilang jangan ngurus di calo. Seandainya dibilang begitu, ngurus sendiri di loket-loket yang disediakan. Tapi ternyata loketnya berbelit, ngurus di loket nggak bisa jalan. Nggak jalan, mandek, macet. Itu omong kosong. Omong kosong tuh. Artinya imbauan tadi harus disertai dengan jalan. Diberikan kemudahan. Ketika diberikan kemudahan bahwa tidak berbuat korupsi itu tidak sulit, orang mau ikut. Masalahnya adalah disuruh jangan berbuat korupsi, tapi jalannya nggak ada. Aku ketawa, tau nggak? Ketawa. Aku ngurus sesuatu, surat menyurat terpampang tulisan besar. Gratis, tidak dipungut bayaran. Gratifikasi tidak berlaku di kantor ini misalnya. Di belakang layar ini, Mas, transaksional. Di belakang layarnya. Aku nyaksiin sendiri. Ya Allah. Serius. Iya. Dan aku ngalamin gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu percuma. Itu ujaran, himbauan yang percuma, yang sia-sia. Itu nothing lah. Nggak ada guna sama sekali. Nggak ada guna. Aparat yang seperti itu, baik lu nggak usah ngomong. Biarin aja Republik kayak gini gitu. Janganlah. Kita harus mendorong perbaikan. Kalau dia ngomong kayak gitu, nggak usah. Akan perkeruh masalah. Nggak boleh begitu harusnya. Iya, nggak boleh kayak gitu. Masyarakat Indonesia udah cerdas, Mas. Iya. Masyarakat kita mulai dari bawah sampai atas itu udah cerdas. Kita kan rakyat di rumah kita. Betul. Kita rakyat biasa gitu. Dan kita berbaur. Iya. Gitu. Kelihatan. Menarik nih. Diskusi sama Uda selalu membawa semangat. Wah, luar biasa. Gitu, Mas. Oke, Uda. Sementara itu, nanti kita lanjut lagi dengan beberapa diskusi-diskusi yang lain. Semoga yang kita diskusikan ini bisa membawa kemanfaatan dan menjadi inspirasi kebaikan. Terutama buat anak-anak muda. Sekali lagi terima kasih, Uda. Terima kasih sama-sama, Mas. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.